Pernah kepikiran nggak sih kenapa ya ibadah itu harus ada aturannya? Maksudnya kalau tujuannya adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, kenapa mesti ada semacam cetak birunya? Nah, di pembahasan kali ini kita akan coba bedah pertanyaan mendasar ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau Tuhan itu maha kuasa dan nggak butuh apa-apa dari kita, kenapa kita nggak dibebasin aja beribadah dengan cara kita sendiri? Kan yang penting niatnya tulus, kenapa bentuknya harus diatur sedemikian rupa? Pertanyaan inilah yang akan jadi panduan kita. Oke, untuk cari jawabannya, kita nggak langsung buka kitab suci dulu nih. Kita mulai dari sesuatu yang kita semua bisa lihat dan rasakan. Alam semesta di sekeliling kita. Yuk, kita coba lihat gimana alam ini bisa ngasih kita petunjuk. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Mulai dari planet-planet yang gerakannya presisi banget, sampai ke kode genetik di dalam DNA kita yang super rumit, semuanya tuh berjalan dalam sebuah sistem yang luar biasa teratur. Nah, argumennya bilang kalau keteraturan secanggih ini nunjukin adanya seorang nazim atau sang pengatur yang super cerdas di baliknya. Nggak cuma teratur loh, tapi juga indah banget. Coba deh bayangin simetri di wajah manusia, atau pemandangan galaksi yang megah di langit malam. Poinnya adalah, keindahan kayak gini tuh bukan kebetulan, tapi lebih mirip jejak artistik dari seorang seniman agung. Ada analogi yang keren banget nih. Bayangkan bumi ini kayak sebuah meja perjamuan raksasa. Semua yang kita butuhin, dari buah-buahan, sayuran, sampai air bersih, semuanya udah tersaji dengan sempurna. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, kayaknya susah ya buat nggak ngerasa bersyukur banget sama sang penyedia. Logika orang Baduy di padang pasir ini sederhana tapi dalam banget. Dia bilang, kotoran unta nunjukin ada unta. Kalau jejak sekecil itu aja bisa jadi bukti, gimana dengan alam semesta yang maha luas ini? Masa sih nggak nunjukin adanya pencipta yang jauh lebih besar lagi? Oke, tadi kan kita udah lihat petunjuk-petunjuk di alam semesta. Sekarang, coba kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Setelah kita menyadari ada sang pencipta, apa sih respons alami dari jiwa kita? Nah, pertanyaan ini ngajak kita beralih dari yang tadinya pakai logika, sekarang ke perasaan. Waktu rasa takjub, kagum, dan syukur itu muncul, kira-kira secara naluriah, apa sih yang pengen kita lakuin sebagai balasannya? Ternyata, sejarah ngasih kita contoh yang kuat banget. Nabi Muhammad bahkan sebelum jadi nabi, itu udah ngerasa ada dorongan buat menyendiri di Gua Hira, buat merenung. Sama juga kayak Zaid bin Amr, yang di tengah masyarakat penyembah berhala, dia justru sibuk mencari cara yang benar buat menyembah Tuhan yang satu. Ini seolah-olah nunjukin kalau keinginan buat beribadah itu ya emang udah ada dari sananya. Kata-kata Zaid ini dalam banget ya. Dia merasakan dorongan yang begitu kuat untuk bersujud, untuk menaruh wajahnya di tanah sebagai tanda kerendahan hati, sebuah ekspresi ibadah yang paling puncak, padahal dia sendiri belum tahu persis gimana caranya. Ini tuh kayak suara dari dalam jiwa yang pengen banget dapat petunjuk. Nah, rasa rindu akan petunjuk inilah yang akhirnya ngebawa kita ke jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi, yaitu peran wahyu ilahi, atau si cetak biru yang sempurna itu. Jadi, wahyu itu ternyata bukan cuma soal boleh dan nggak boleh. Ini lebih kayak sebuah kerangka kerja yang dikasih dengan penuh kasih sayang untuk mengambil dorongan spiritual alami kita, rasa kagum dan syukur tadi, terus memberinya bentuk dan arah biar kita nggak salah jalan atau bingung sendiri. Coba kita lihat gimana cetak biru ini teraplikasikan dalam sholat. Setiap gerakannya itu penuh makna. Kita bersuci, terus kita agungkan Tuhan, berdiri dengan hormat, membungkuk sebagai tanda syukur, dan puncaknya bersujud dalam kerendahan hati yang total. Semua ini adalah cara yang terstruktur buat menyalurkan perasaan yang dalam banget, yang tadi kita lihat dari kisahnya Zaid bin Amr. Jadi, bedanya kelihatan banget kan, kalau kita ibadah pakai cara sendiri, mungkin niatnya tulus, tapi bisa jadi malah bingung dan gak efektif, karena cuma ngikutin emosi sesaat. Nah, kalau pakai cetak biru ilahi, kita nggak cuma dapat tulusnya, tapi juga efektifnya. Semuanya jadi jelas, ibaratnya kayak kita dapat buku manual buat mesin yang super kompleks. Masih kurang yakin? Tenang, ada dua analogi sederhana yang bisa bantu kita ngerti kenapa bentuk ibadah yang udah ditentuin itu sebenarnya logis banget. Coba bayangin deh, kalau kamu mau bangun bisnis, apa kamu bakal cuek aja sama nasihat dari konsultan ahli? Atau kalau kamu punya mesin canggih, apa kamu bakal buang buku panduannya? Nggak mungkin kan? Intinya sih, ya jelas, sang pencipta yang paling tahu gimana ciptaannya bisa berfungsi paling maksimal. Oke, jadi dari semua ini, apa sih poin penting yang bisa kita bawa pulang? Nah, ini dia, intinya.
Aturan dalam ibadah itu seringkali kita anggap sebagai batasan, tapi argumennya justru sebaliknya. Aturan itu adalah kunci. Jadi tujuannya bukan buat membatasi ekspresi spiritual kita, tapi justru buat ngasih jalan, ngasih saluran yang paling efektif supaya kita bisa sampai ke hubungan yang lebih sadar dan lebih dalam dengan Sang Pencipta. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini yang merangkum semua pembahasan kita. Kalau kita ini ibarat sebuah mesin yang super kompleks, kita lebih percaya sama tebakan kita sendiri atau kita bakal baca buku panduan dari sang perancang? Nah, jawabannya tentu ada di tangan kita masing-masing.